Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Raditu billahi robba wal bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasulah. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahul qawli. Baik, perkenalkan nama saya Rasmiati dari kelompok 1 selaku moderator. Baiklah, sebelum menjelaskan tentang tugas kelompok kami, saya akan memperkenalkan nama-nama anggota dari kelompok 1. Yang pertama Muhammad Gibran Alfat, yang kedua Yulana Arwin, yang ketiga Nur Alia, yang keempat Nur Hilda, yang kelima Nur Majaya, yang keenam Nur Fadillah, yang ketujuh Suci, yang ke-8 Fitriani, yang ke-9 Nur Khadijah, dan yang ke-10 Ashari Burhan. Baiklah, untuk mempersingkat waktu, saya persilahkan kepada teman-teman saya untuk mempresentasikan hasil kerja kelompok kami. Baik, saya akan menjelaskan mengenai apa sih itu kinerja dan pengukuran kinerja sektor publik. Kinerja adalah gambaran mengenai tingkat pencapaian pelaksanaan suatu kegiatan dalam mewujudkan sasaran, tujuan, dan visi dan misi organisasi yang tertuang dalam strategi planning atau suatu organisasi. Pengukuran kinerja adalah suatu proses penilaian kemajuan pekerjaan terhadap tujuan dan sasaran yang telah ditentukan sebelumnya, termasuk informasi atas efisiensi penggunaan sumber daya dalam menghasilkan barang dan jasa, kualitas barang dan jasa, hasil kegiatan dibandingkan dengan maksud yang diinginkan, dan efektivitas tindakan dalam mencapai tujuan. Pengukuran kinerja digunakan untuk menilai prestasi manajer dan unit organisasi yang dipimpinnya. Sistem pengukuran kinerja sektor publik adalah suatu sistem yang bertujuan untuk membantu manajer publik menilai pencapaian suatu strategi melalui alat ukur, finansial dan non-finansial. Sistem pengukuran kinerja dapat dijadikan alat pengendalian organisasi karena pengukuran kinerja diperkuat dengan menetapkan reward and punishment system. Tujuan sistem pengukuran kerja: 1. Untuk mengkomunikasikan strategi dan lebih baik atau top down and top up. 2. Untuk mengukur kinerja finansial dan non finansial secara berimbang sehingga dapat ditelusuri perkembangan pencapaian strategi. 3. Untuk mengakomodasi pemahaman kepentingan manajer level menengah dan manajer bawah serta memotivasi dan untuk mencapai goal Koronen 4. Sebagai alat untuk mencapai keputusan berdasarkan pendekatan individual dan 0 kemampuan konflik kolektif yang rasional. Baik, selanjutnya yaitu digitalisasi dalam sektor publik. Digitalisasi merupakan sebuah terminologi untuk menjelaskan proses alih media dari bentuk tercetak, audio maupun video menjadi bentuk digital. Digitalisasi dilakukan untuk membuat arsip dokumen bentuk digital untuk fungsi fotokopi dan untuk membuat koleksi perpustakaan digital. Digitalisasi memerlukan peralatan seperti komputer, scanner, operator media, sumber, dan software pendukung. Tujuan digitalisasi tidak lain adalah untuk mendapatkan efisiensi dan optimalisasi dalam banyak hal, antara lain efisiensi dan optimalis tempat penyimpanan keamanan dari berbagai bentuk bencana untuk meningkatkan resolusi, gambar dan suara lebih stabil. Proses dari digitalisasi disebut dengan digitasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fitriani, NPM 09105804191053, Prodi Administrasi Publik kelas A semester 3. Baiklah, saya akan melanjutkan pembahasan dengan membahas tentang langkah-langkah membuat sistem pengukuran kinerja. Langkah-langkah sistem pengukuran kinerja terbagi 10. Langkah pertama, memperkirakan kesiapan organisasi. Langkah kedua, merumuskan tujuan. Langkah ketiga, menyiapkan pertanyaan kebijakan. Langkah keempat, mengembangkan rencana kinerja. Langkah kelima, memulai orientasi dan pelatihan. Langkah keenam, memilih bidang pelayanan yang akan diukur. Langkah ketujuh, merumuskan misi, tujuan, dan sasaran. Langkah kedelapan, mengenali pengukuran.
Langkah ke-9, membuat sistem pengumpulan data, analisa, dan pelaporan. Langkah ke-10 atau yang terakhir adalah pemantauan dan evaluasi. Itulah yang sempat saya sampaikan, lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Cukup sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Juliana Arwin, MPM 091058041909. Saya akan melanjutkan presentasi dari teman saya. Digitalisasi dalam sektor publik. Digitalisasi merupakan sebuah terminologi untuk menjelaskan proses ahli media dari bentuk tercetak, audio, maupun video menjadi bentuk digital. Digitalisasi dilakukan untuk membuat arsip dokumen bentuk digital, untuk fungsi fotokopi, dan untuk membuat koleksi perpustakaan digital. Digitalisasi memerlukan peralatan seperti komputer, scanner, operator media sumber, dan software pendukung. Tujuan digitalisasi antara lain adalah untuk mendapatkan efisiensi dan optimalisasi dalam banyak hal, antara lain efisiensi dan optimalisasi tempat penyimpanan keamanan dari berbagai bentuk bencana, untuk meningkatkan resolusi, gambar dan suara lebih stabil. Proses dari digitalisasi disebut dengan digitasi. Hal terpenting dalam digitalisasi ini adalah pemerintah tidak boleh melupakan pembangunan sistem keamanan yang kuat dalam proses digitalisasi. Sistem keamanan semakin penting di tengah peningkatan aktivitas peratasan dengan berbagai motif. Pemerintah sudah mengantisipasi sehingga tidak ada data yang bocor ke tangan peretas. Sementara itu, Direktur Transformasi Teknologi Komunikasi dan Informasi Ditjen Pajak Iwan Dijunardi mengemukakan Ditjen Pajak telah menerapkan transformasi digital secara menyeluruh. Proses digitalisasi membuat masyarakat dapat membayar dan melaporkan pajak secara daring tanpa harus antri di setiap kantor pajak. Proses digitalisasi yang diterapkan oleh Ditjen Pajak adalah pembangunan platform Kartin 1 yang bisa diterapkan sebagai sistem kartu multi-identitas. Transformasi digital lain yang sudah diterapkan oleh Ditjen Pajak untuk masyarakat adalah chatbot. Menurutnya, melalui fitur chatbot, para wajib pajak dapat memperoleh informasi mengenai pajak hanya dengan melalui chat pada layanan Ditjen Pajak. Menurutnya, saat ini semua kementerian atau lembaga harus mengikuti tren dan perkembangan digitalisasi di seluruh dunia. Keterlambatan proses digitalisasi akan mengganggu pelayanan publik. Transformasi digital ini sudah menjadi kebutuhan setiap institusi. Mereka harus segera bertransformasi karena manfaatnya banyak. Salah satunya adalah dapat memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat. Karakteristik digitalisasi secara umum antara lain: yang pertama, bersifat digital; yang kedua, erat kaitannya dengan internet; ketiga, terdapat infrastruktur pendukung yaitu hardware; keempat, manusia sebagai operator; kelima, memiliki prosedur penggunaan; keenam, sedikit tatap muka, lebih banyak secara online. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ashari Burhan, NPM 0911041994. Saya akan melanjutkan presentasi dari teman saya. Faktor-faktor digitalisasi. Beberapa faktor dilakukan digitalisasi pada sektor publik antara lain: 1. Perkembangan teknologi. 2. Kurangnya tingkat efisien pada proses manual. 3. Kebutuhan manusia yang semakin cepat dan luas. Terima kasih. Perkenalkan, nama saya Nur Alia, NPM 091158041941, kelas A Administrasi Publik semester 4. Klasifikasi digitalisasi sektor publik pemerintah. E-government adalah sebuah proses pelayanan publik yang diberikan oleh pemerintah kepada masyarakat dengan memanfaatkan teknologi informasi dalam pengimplementasiannya. E-budgeting adalah sebuah proses pengangguran yang dilakukan oleh sebuah organisasi yang memanfaatkan perkembangan teknologi
yang saling terintegrasi. Sedangkan e-procurement adalah sebuah proses pengadaan barang atau jasa yang pelaksanaannya dilakukan secara elektronik yang berbasis web atau internet dengan memanfaatkan fasilitas teknologi, komunikasi, dan informasi yang meliputi pelelangan umum, prakualifikasi, dan searching secara elektronik dengan menggunakan modul berbasis website. Itulah tadi hasil presentasi dari kelompok 1. Sebelum saya menutup, saya akan membaca kesimpulan dari pemaparan materi tersebut, yaitu sistem pengukuran kinerja sektor publik adalah suatu sistem yang bertujuan untuk membantu manajer publik menilai pencapaian suatu strategi melalui alat ukur finansial dan non-finansial. Sistem pengukuran kinerja dapat dijadikan alat pengendalian organisasi karena pengukuran kinerja diperkuat dengan menetapkan reward and punishment system. Digitalisasi merupakan sebuah terminologi untuk menjelaskan proses alih media dari bentuk tercetak audio maupun video menjadi bentuk digital. Digitalisasi dilakukan untuk membuat arsip dokumen bentuk digital untuk fungsi fotokopi dan untuk membuat koleksi perpustakaan digital. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.